Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, sobat ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Apa kabar? Gimana puasanya? Lancar? Insya Allah lancar ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di acara Ngobras ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Husnul Khotimah. Beliau selain sebagai dosen, beliau juga adalah Wakil Dekan 2 di bidang keuangan. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Dedi juga seperti itu. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan dilancarkan sampai selesai nanti. Amin. Gimana, ada kuliah atau kesibukan saat ini? Sudah ada tadi jam pertama sama jam ketiga. Jam ketiga. Iya. Lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke Bu, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol bareng nih dengan teman-teman sobat Ngobras, dimana tema pada kali ini, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih membangun keluarga sakinah. Nah, ini tema yang sebetulnya menarik, dan juga untuk teman-teman ini mungkin gimana ya caranya untuk membangun keluarga sakinah, terutama bagaimana memulai dalam mencari hubungan yang sakinah sehingga bisa terbangun keluarga yang harmonis. Itu gimana Bu? Ya. Bagaimana sih mulanya kita bisa? Ya, Mas Dedi sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah ya, sudah. Sebenarnya ini Mas Dedi sudah paham sekali ya tentang masalah ini. Tapi ya saya akan pertegas lagi ya terkait dengan keluarga sakinah. Memang ketika membangun keluarga, pertama kali yang harus dilakukan itu kan mewujudkan pernikahan yang sah ya. Pernikahan yang sah ini harus dilaksanakan dengan persyaratan tentu saja adanya pasangan suami dan istri, ataupun juga pertamanya itu adalah mencari pasangan ya. Kemudian setelah itu menikah ya, dan kemudian membangun keluarga sakinah. Dan memang mencari pasangan itu ya mudah-mudah tapi sulit ya. Jadi mudah-mudah tapi sulit. Tapi ya bagaimanapun kadang itu menjadi satu dilema tersendiri, terutama bagi seorang yang memang sudah menginginkan mau menikah gitu ya. Jadi kalau memang melihat kriteria dari calon pasangan kita ya, bagaimana yang ideal, ini memang pertanyaan yang sulit ya, karena memang masing-masing orang itu berbeda ya. Punya kriteria masing-masing. Iya, Bu, ya? Punya kriteria masing-masing, dan itu sangat individual ya. Kita tidak bisa mengeneralkan harus begini, tapi saya sedikit akan berbicara dalam konteks agama Islam ya. Jadi memang yang pertama harus dipilih itu kan yang pertama agamanya ya. Misalkan dalam salah satu hadis yang disebutkan ya, fadfar bidadidin taribat yadak ya, carilah seorang pasangan yang utamanya adalah agamanya ya. Kemudian kenapa harus agamanya? Karena agama itu nanti yang akan memberikan satu pedoman, memberikan satu arahan, dan juga peraturan bagaimana cara membangun rumah tangga yang bagus ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada dua hal yang dilema, satunya cantik dan cakep, tapi kemudian agamanya berbeda dengan salah satunya. Nah, memang kalau dalam Islam itu yang diutamakan adalah agamanya, meskipun secantik ataupun seganteng ya pasangan yang hendak kita pilih, tapi kita sudah diingatkan ya, fadfar bidzatidin taribat yadak ya. Agama itu menjadi hal yang utama untuk nanti bisa mengantarkan keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, memang setelah terjadi satu pernikahan yang sah ya, baru kemudian ini menjadi satu dasar ya untuk bisa mencapai keluarga yang maslahah ya, keluarga yang sakinah. Kenapa? Agama itu kalau dua-duanya pasangan suami istri itu sudah memiliki agama yang sama, paling tidak itu kan pedomannya sama, kemudian orientasi dan cara mengatur rumah tangganya ya itu kan sama, sehingga ini akan menjadi mudah.
Karena apa? Karena kalau keluarga itu tidak dilandasi dengan agama itu ya akan mengarahkan kehancuran. Kemudian setelah terjadi pernikahan yang sah, artinya kan gini, pernikahan harmonis itu harus diutamakan adalah pernikahan yang sah yang nanti akan mengantarkan keluarga sakinah. Banyak sekali sekarang beralibi bahwa tanpa nikah pun juga keluarga sakinah. Itu hanya berlaku beberapa tahun lah, tidak bisa berlangsung bertahun-tahun ataupun sampai dengan kekal abadi yang kita harapkan. Tapi hanya beberapa, itu hanya asumsi pribadi saja, tapi bahwa pernikahan yang sah itu menjadi dasar utama. Emang untuk bisa mencapai keluarga sakinah, kunci utama itu adalah antara keduanya harus menempatkan posisi yang seimbang, baik itu suami dan istri, itu menjadi kunci yang utama. Maka ketika sudah menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang artinya kan di sini tidak mesti sama, tapi masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing ya, yang itu harus saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling menyayangi. Nah, dengan demikian ya akan menjadi satu keluarga yang maslahah, karena bagaimanapun ini keluarga itu kan sebagai satu bentukan masyarakat gitu ya. Jadi keluarga itu kan komunitas sosial yang terkecil ya dalam satu komunitas masyarakat. Nah, ini kalau keluarganya sakinah, nanti masyarakatnya juga bagus, dan negaranya itu kan negaranya juga baik, yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini didasari oleh keluarga yang sakinah. Ini sangat-sangat menentukan. Jadi semuanya berawal dari ada saling pengertian, saling memahami, kemudian ada kesetaraan juga di dalam keluarga tersebut nih. Betul, ya. Kemudian ini Bu, terkadang nih orang yang hendak menikah, kemudian ada saling tarik ulur ketika nanti kita menikah, kemudian dia ingin bangun keluarga harmonis. Terkadang ada pemikiran-pemikiran biar keluarga kita harmonis, kita langsung pisah deh dengan keluarga inti, misalkan dengan mertua atau dengan orang tua. Itu bagaimana? Kira-kira apakah langsung keluar dari rumah dengan membangun hidup sendiri, atau masih kita tetap dengan orang tua? Ya, baik ya. Memang dalam satu tradisi masyarakat itu berbeda-beda ya. Katakanlah di masyarakat kita dulu itu kan semua keluarga itu ngumpul, baik itu keluarga inti maupun keluarga batih gitu ya, itu semuanya ngumpul. Nah, akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, keluarga itu memang terbentuk jika seorang sudah menikah, maka kemudian ingin memisahkan diri dari keluarga orang tuanya begitu. Tapi yang jelas apapun itu, yang namanya tradisi itu kan dibentuk dan didasarkan pada kesepakatan masyarakat itu, kesepahaman masyarakat itu, kemudian terjadilah tradisi begitu. Nah, di masyarakat kita memang sudah seperti itu gitu. Meskipun tidak semuanya itu melakukan hal yang seperti itu. Misalkan anak kalau sudah menikah maka pisah dengan orang tuanya. Ini lagi-lagi itu tergantung komunikasi. Ya. Memang ada fungsi dari keluarga itu, salah satunya itu adalah fungsi sosialisasi gitu kan, bagaimana peran masing-masing, bagaimana kedudukan masing-masing, kemudian komunikasi itu menjadi hal yang penting ya di dalam keluarga. Jadi kalau orang tuanya katakanlah tidak menghendaki anaknya untuk pergi ataupun berpisah dengan keluarganya, maka itu sebenarnya bisa dikomunikasikan alasannya apa, barangkali seperti itu. Apakah orang tuanya sakit ya, ataukah orang tuanya memang tinggal satu-satunya, misalkan seperti itu. Lah kalau memang anak itu menyetujui dan itu tidak menjadi masalah dan itu menjadi kesepakatan, maka terjadilah keluarga itu tidak menjadi berpisah dengan orang tuanya. Tapi apabila orang tua menerima alasan anak, misalkan karena kondisi tempat kerja yang harus berpisah dengan orang tuanya ya, kemudian juga karena hal yang lain misalkan ya, nah itu juga bisa terjadi bahwa anaknya itu berpisah dengan orang tuanya untuk membangun rumah tangga sendiri. Tapi yang terpenting bahwa untuk bisa dikatakan keluarga yang idealis itu memang di situ ada saling hormat menghormati antara anggota keluarga yang ada, baik itu anak,
ibu dan juga ayah. Nah, itu yang terpenting. Modelnya seperti apa? Itu karena tradisinya berbeda dan tradisi itu dibuat berdasarkan pada komunikasi bersama antar anggota masyarakat dan yang terkecil itu adalah antar anggota keluarga. Ya, saya kira kalau itu sudah disepakati dan saling memahami, saling pengertian, itu keputusan apapun yang penting tidak akan menimbulkan konflik. Pada intinya adalah ada komunikasi dengan keluarga serta sikap saling menghormati. Iya. Intinya di situ Iya, itu betul. ada komunikasi bagaimana kita sebagai anak bisa menyampaikan kepada orang tua Iya. bagaimana keinginan kita dan bagaimana keinginan dari keluarga, kemudian dicari jalan keluar yang terbaik Betul. agar tidak ada salah satu pihak yang tersakiti Betul, atau merasa betul. tidak dihargai. Iya. Gitu, Ibu. Kemudian yang terakhir Ibu, ketika sudah menikah, membangun keluarga, kemudian memiliki anak. Nah, bagaimana sih pola asuh anak yang baik Ya. agar di dalam keluarga itu ya, tidak terjadi banyak konflik, apalagi misalkan anaknya lebih banyak gitu. Ya. Itu pola asuhnya bagaimana? Iya, ya baik ya. Jadi bagaimana cara membangun atau mendidik anak itu kan sebenarnya lagi-lagi memang masing-masing orang itu berbeda. Masing-masing orang itu tidak sama dalam membangun pola pengasuhan yang baik. Dan idealisnya, kalau saya tadi katakan bahwa keluarga itu harus didasari pada fondasi utama yaitu agama, maka pola yang dilakukan untuk mendidik anak itu adalah pola yang berdasarkan pada agama tadi itu ya. Yang pertama itu memang ya bagaimanapun seorang anak itu kan pertama harus dibangun bagaimana cara menghormati orang tua ya. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang tua, kemudian selalu mendoakan pada orang tua. Nah, kemudian juga dalam proses perkembangannya orang tua itu juga tidak terlalu ya memaksakan terhadap kehendak-kehendak ataupun keinginan anak ya, akan tetapi bahwa anak itu bisa memilih mana yang sesuai dengan kecenderungan anak, akan tetapi orang tua tidak membiarkan begitu saja ya. Memang di situ ada pola demokratis ya yang dilakukan oleh orang tua dalam membentuk anaknya untuk mandiri, akan tetapi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Orang tua harus juga mengontrol ya bagaimana kondisi anak, bagaimana perkembangan anak, bagaimana dia itu bisa sampai kepada apa yang diinginkan atau tidak, itu selalu harus memonitor, mendampingi. Misalkan dalam hal katakanlah kalau anak ini dalam konteks anak kuliah itu ketika mereka itu memilih perguruan tinggi yang diinginkan itu adalah kecenderungan anak ya, sesuai dengan bakat dan minat ya. Tetapi setelah anak itu memilih ya di perguruan tinggi mana yang sesuai, yang cocok dengan keinginannya, maka di sini orang tua pun tidak begitu saja melepas ya. Dia itu harus mensupport baik itu dari sisi katakanlah pendanaannya juga, kemudian dari sisi bagaimana kenyamanan anak tetap harus dimonitor, kemudian bagaimana proses perkuliahannya dan apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh anak itu selalu ada monitor dari orang tua. Jadi tidak membiarkan anak begitu saja, tidak 100% atau misalkan membiarkan anak bersikap sesuai dengan kemauannya, akan tetapi orang tua tetap mendampingi kemudian memonitor terhadap perkembangan anak. Jadi dalam mengasuh anak ini seorang tua itu harus pertama aspek agamanya dulu. Ya, agama itu menjadi fondasi dasar kita bagaimana mendidik anak. Ya, betul. Kemudian ketika anak sudah beranjak dewasa, kita sudah memberikan kebebasan tapi tetap ikut mendampingi. Iya, betul ya. Ikut mendampingi, ikut mengarahkan, karena bagaimanapun orang tua juga masih memiliki tanggung jawab pada anak tersebut. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, anak bisa diberikan kebebasan untuk memilih kuliah, perguruan tinggi dan sebagainya, tapi tetap diarahkan. Ya, betul. Tetap diarahkan mana yang terbaik, mana yang bagus untuk anak tersebut. Betul ya. Kemudian
pesan yang terakhir Ibu untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan Ngobras ini. Ya, Terkait dengan keluarga, tadi sudah banyak Ibu sampaikan, lalu bagaimana pesan kepada teman-teman semua yang ingin membina atau membangun keluarga sakinah, bagaimana memulai dan mengelolanya? ya, baik ya. Pertama, cinta itu yang menjadi alasan utama untuk memilih pasangan. Apapun itu, yang penting orientasi cinta kita itu kepada Allah. Bahwa Allah itu sebagai satu tujuan utama dalam rangka membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian atas nama cinta menduakan Tuhan dalam segi kehidupan dan mengatasnamakan itu adalah cinta sejati. Karena bagaimanapun sebuah cinta yang suci dalam membangun keluarga yang sakinah itu adalah cinta yang dilandasi atas kerelaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi kata kuncinya adalah kita dalam membangun rumah tangga harus berlandaskan cinta. Cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita melakukan apa yang ingin kita inginkan, gitu. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata Ya. kuncinya. Baik Sobat Ngobras, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Luar biasa sekali, sudah menjelaskan panjang lebar dan padat terkait dengan bagaimana sih membangun keluarga sakinah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lustu tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Sama-sama. telah hadir di acara Ngobrol Sama-sama, Podcast Mas. kali ini. Oke Sobat, mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk menyaksikan channel YouTube kami yang tayang setiap hari pukul 17.00, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, kemudian like dan komen. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.